Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nadin dengan NIM 23091166034. Saya dari Sistem Informasi A 2023. Dan saya akan memberikan atau menyampaikan eh, beberapa algoritma penjadwalan CPU. Eh, yang pertama yaitu FCFS atau First Come First Serve, yaitu metode penjadwalan CPU di mana proses yang tiba pertama kali akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, sederhananya yaitu proses yang terlebih dahulu akan dikerjakan pertama kali oleh komputer. Di sini terdapat visualisasi yang ada, yaitu uh, arrival time 0, 1, 2, 3, 4, P0, P1, P2, P3, execute time 12, 2, 6, 3, dan lain-lain. Dapat dilihat hasilnya yaitu P0, P1, P2, P3. Mengapa P0 pertama? Karena FCFS ini mengacu pada arrival time atau uh, proses yang tiba pertama kali. Yang tiba pertama kali di sini dapat dilihat yaitu P0 dengan waktu tiba 0, P1 dengan waktu tiba 1, P2 dengan waktu tiba 2, dan P3 dengan waktu tiba 3. Jadi yang pertama yang akan dieksekusi yaitu P0, P1, P2, dan P3. Tidak memerhatikan execute time. Kemudian selanjutnya ada SJF atau Shortest Job First. SJF ini yaitu teknik penjadwalan di mana proses dengan durasi eksekusi terpendek diberi prioritas untuk dieksekusi lebih dahulu oleh sistem tanpa menghitungkan yang lain-lain. Eh, Sebagai visualisasi di sini sama, terdapat P0, P1, P2, dan P3 dengan arrival time 0, 1, 2, 3 dengan execute time yaitu 12, 2, 6, 3. Execute time ini yaitu waktu eksekusi. Setelah dijalankan, maka sistem akan mengeksekusi P1, P3, P2, P1, P3, P2, P0. Mengapa? Maaf. Mengapa? Karena P1 di sini memiliki waktu eksekusi yang paling sedikit dan paling mendekati 0. Jadi, seperti pengertiannya tadi, yaitu durasi eksekusi terpendek akan duluan untuk dieksekusi. Ya, pada kasus ini P1 dengan eksekusi terpendek atau terkecil yaitu 2, kemudian P3 dengan waktu eksekusi 3, P2 dengan waktu eksekusi 6, dan P0 dengan waktu eksekusi 12, sehingga menghasilkan urutan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah round robin. Round robin yaitu sebuah metode penjadwalan di mana setiap proses diberi kesempatan untuk dieksekusi dalam urutan yang teratur dengan durasi waktu yang sama, di mana proses tersebut diberi jatah waktu eh, biasa disebut kuantum untuk dieksekusi. Dan jika proses tersebut belum selesai atau masih ada sisa, maka proses akan dipindahkan ke akhir dan sesuai antrian. Sebagai visualisasi di sini sama, masih kita memakai P0, P1, P2, P3, rival time 0, 1, 2, 3, dan execute time 12, 2, 6, 3 dengan kuantum 3. Round robin ini sedikit mirip dengan yang pertama tadi yaitu FCFS. Dia mengikuti rival time, namun dia memakai keduanya yaitu waktu tiba dan waktu eksekusi, di mana jika dijalankan maka P0, maka yang pertama yaitu P0, P1, P2, P3, kemudian P0, P2, P0, P0. P0 yang pertama yaitu mengikuti arrival time 0 dengan arrival time 0, P0, P1, P2, P3. Nah, P0 di sini menampilkan angka 3 sehingga masih memiliki kuantum atau memiliki sisa 9. P1 di sini dengan eksekusi waktunya 2 sehingga habis,
P2 dengan eksekusinya 6, maka sisa 3. Kemudian P3 dengan eksekusi 3, sehingga yang masih tersisa tadi yaitu P0 dan P2. P0 akan ditampilkan selanjutnya, yaitu P3 dengan eksekusi 3 atau dengan memakai kuantum 3, sehingga masih tersisa 6 lagi. Kemudian selanjutnya P2 dengan kuantum 3 sehingga habis, yang tadinya 6, 3 menjadi 0. Kemudian selanjutnya P0 dan P0, karena P0 masih memiliki sisa waktu eksekusi yang tadi yaitu 6, sehingga 3 dan 3. 3 di sini mengapa? Karena kuantum yang ditetapkan yaitu 3, sehingga dia akan mengurangi sesuai kuantum tersebut yaitu 3. Selanjutnya adalah deadlock. Deadlock yaitu keadaan di mana dua atau lebih proses sumber daya saling menunggu satu sama lain tanpa bisa melanjutkan eksekusi. Dalam deadlock, proses atau sumber daya terkunci satu sama lain, sehingga tidak ada yang dapat berlanjut tanpa melepaskan penguncian. Sebagai visualisasi di sini, cara kita melakukan melepaskan penguncian sehingga semuanya menjadi hijau dan saling terhubung, yaitu dengan memencet release pada yang kita inginkan, yaitu bisa dari mana saja, sehingga deadlock ini akan terlepas dan saling berhubungan satu dengan lainnya dan tidak mengunci. Selanjutnya kita akan mempraktikkan algoritma FCFS, SJF, dan juga deadlock dalam simulasi CPU-OS ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka CPU simulator OS ini. Kemudian kita mengubah program kontrol ini menjadi fast, agar saat satu program dijalankan maka akan memakai kecepatan yang maksimal. Kemudian kita memencet compiler, kemudian kita memasukkan kode program. Di sini saya akan memasukkan program loop sederhana yang ada pada modul. Kemudian kita masukkan di sini. Lalu selanjutnya kita akan merannya, yaitu yang pertama kita akan melakukan compile dulu. Setelah kita compile ini berarti program membaca codingan kita atau program yang tadi sudah kita coding, kemudian run untuk menjalankan. Di sini kita tunggu. Oke, jika sudah, maka kita pencet OS ini. Kemudian kita tidak lupa untuk memencet fast menjadi 1. Nah, kemudian yang pertama kita ingin melakukan first come first serve, yaitu FCFS dengan memencet ini FCFS. Kemudian kita memakai memakai contoh dalam modul. Proses 1 dengan priority 1 dan delay-nya tidak kita ubah apa-apa. Jangan lupa untuk memakai second atau detik. Kemudian kita jalankan. Kita create new process, membuat proses baru. Oke, jika sudah, yang P2 kita memasukkan priority yang 1 juga, namun dengan waktu delay 2 detik. Create new process.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan priority 2 dan dengan 0 atau delay time-nya disable. Create. Lalu kita start dan view process list. View log. Maka yang pertama akan sistem eksekusi yaitu P1, kemudian P3, dan terakhir yaitu P2. Mengapa begitu? Karena P1 kita memprioritaskan P1 sebagai prioritas 1 dengan delay waktunya tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu P3 dengan delay waktu dengan prioritas kedua namun delay waktunya juga tidak ada. Yang terakhir yaitu P2 dengan prioritas 1 dan delay waktu 2. Ini yang delay waktu ini yang membuat sistem mengeksekusi P2 menjadi yang terakhir karena delay time-nya adalah yang paling terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan shortest job first. Yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan proses baru yaitu P1 dengan prioritas 2 dan delay waktu 0. Kemudian kita buat proses baru P2 dengan prioritas 4 dan delay 2. Create new process. Kemudian P3 dengan prioritas 1 dan delay waktunya 1. Create new process. Selanjutnya kita start. Maka yang pertama dijalankan oleh program yaitu P1, kemudian P3, kemudian P2. Yang pertama P1 karena delay waktunya adalah yang paling sedikit atau mendekati angka 0 yaitu 0. Kemudian P3 dengan delay waktunya 1 sehingga akan dieksekusi kedua dan terakhir yaitu P2 karena delay waktunya yaitu 2 atau yang paling jauh di antara 3 tadi tersebut. Selanjutnya kita akan mempraktekkan deadlock pada CPU OS simulator ini. Kita akan memasukkan program yang sudah ada dalam modul. Kemudian kita compile. Setelah kita compile, maka kita akan memencet load in memory untuk menyimpan. Oke, kemudian kita klik OS 0, maka akan tersimpan program P1 tadi. Kemudian kita balik ke show compiler. Di sini kita ubah menjadi P2, kemudian dengan resource 2 allocated dengan resource 3 allocated. Kemudian kita compile dan kita load in memory lagi. Ini berulang kali kita lakukan sampai P4. Ini tersimpan ya, berhasil ya. Kemudian P3 dengan 3 allocated, 4 allocated. Compile, load in memory. Oke. Kemudian OS 0 dan show compiler. Yang terakhir yaitu P4 dengan 4 allocated dan 1 allocated. Kita compile, kemudian load in memory untuk kita simpan, kemudian OS 0. Nah, sehingga
setelah sampai P4 program P4, maka proses ini akan kita abaikan dan kita percepat ini dulu. Oke, kemudian kita memakai round robin. Mengapa? Agar program dapat berulang-ulang melakukan prosesnya. Di sini kita memakai 1 detik. Kemudian kita create new process dari 1, P2, P3, dan P4. Kemudian yang terakhir yaitu kita start. View log, view resource. Nah, maka jika tampil warning proses deadlock is detect, ini berarti kita berhasil melakukan deadlock. Deadlock seperti yang sudah kita bahas atau sampaikan di awal, deadlock yaitu keadaan di mana 2 atau lebih proses sumber daya saling menunggu satu sama lain tanpa bisa melanjutkan eksekusi. Jadi proses yang ini R0, R1, R2, R0 dan R5 ini prosesnya terkunci satu sama lain dan tidak dapat berlanjut. Bagaimana cara kita melanjutkannya? Yaitu dengan kita melakukan rilis pada baik R1, R2 atau R3, R4, dan kita melakukan rilis sehingga kondisi deadlock ini akan kembali untuk tidak terkunci lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.